Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramodiwati SPD. Kali ini kita akan belajar materi tentang peluang suatu kejadian. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama 3.26 menentukan peluang suatu kejadian dan 4.26 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Serta tujuan pembelajarannya adalah dapat menerapkan konsep peluang suatu kejadian, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian, dapat mengemukakan ide terkait masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian, dan dapat menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan peluang suatu kejadian dengan teliti, memiliki sikap tanggung jawab, serta bekerja sama dengan baik. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Menerapkan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. 2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. 3. Mengemukakan ide terkait masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Dan menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Dan ini adalah pentakonsep dari materi peluang. Teman-teman, kita simak contoh masalah berikut ini ya. Dodi dan Dinda tampak sedang bermain teka-teki silang. Di akhir permainan nanti akan ditentukan pemenang tunggal yang paling banyak memecahkan teka-teki silang. Maka berapa peluang kemenangan untuk Dinda dan Dodi? Nah, sekarang kita identifikasi masalahnya dulu ya. Peluang Dinda menang adalah 3/4. Peluang Dodi menang adalah 1/4. Jadi total peluang kemenangan Dinda dan Doni adalah 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4 atau sama dengan 1, dinamakan kejadian pasti. Dan peluang kejadian Dinda tidak menang adalah 0 atau kejadian mustahil. Maka peluang kejadian yang pasti terjadi bernilai 1 dan peluang kejadian mustahil bernilai 0. Untuk menyelesaikan masalah ini, kalian boleh mengumpulkan data dari berbagai sumber ya. Untuk menjawab permasalahan tadi, maka diperlukan definisi peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Peluang disebut juga sebagai nilai kemungkinan. Teman-teman, sekarang coba kita bedakan istilah percobaan, kejadian, dan ruang sampel. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan kejadian. Pada pelemparan sebuah dadu, kemungkinan kejadian yang muncul adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan ini disebut sebagai ruang sampel. Nah, sekarang kita akan memproses data yang telah terkumpul. Misal A adalah kejadian Dinda memenangkan seluruh permainan teka-teki silang. Maka anggota dari A adalah teka-teki silang ke-1, teka-teki silang ke-2, dan teka-teki silang ke-3. Sehingga banyak anggota A adalah 3. Sedangkan S dimisalkan seluruh permainan teka-teki silang yang dimainkan Dinda dan Dodi. Maka anggota dari S adalah teka-teki silang ke-1, teka-teki silang 2, teka-teki silang 3, dan teka-teki silang 4. Sehingga banyaknya seluruh permainan atau NS adalah 4. Nah, sekarang kita bisa menarik kesimpulan. Jadi, peluang kejadian A dapat dinyatakan dengan PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA adalah peluang kejadian A. NA adalah banyaknya anggota dalam kejadian A dan NS adalah banyaknya titik sampel. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.